Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Bapak-bapak dan barangkali ada beberapa ibu yang masih bertahan di malam ini. Saya khawatir tadi bahwa saya yang yang ketiduran ya, karena sudah jam 11 lewat. Mudah-mudahan waktu apa yang saya sampaikan ini menyemangati Bapak-bapak semua sehingga tidak ada yang tidur di malam hari ini. Baik, syukur alhamdulillah, kita bersyukur sampai saat ini kita menikmati udara segar Aceh dalam suasana damai, bebas dari konflik bersenjata, meskipun saat ini kita menghadapi persoalan baru, yaitu sedang pandemi COVID-19 yang di Aceh kasusnya meningkat, gitu ya. Nah, saya karena diminta bicara atas nama aktivis perempuan Aceh, meskipun tadi soal perempuan sudah disampaikan banyak oleh Kak Suraya, tapi apa yang saya sampaikan ini adalah secara menyeluruh, sebenarnya juga sudah disampaikan oleh banyak narasumber atau pemateri sebelumnya. Tapi saya harus menyampaikan ini sesuai dengan apa yang saya lihat begitu ya. 16 tahun bukan waktu yang singkat ya. Aceh dalam keadaan tidak konflik begitu. Dari perjalanan sejarah panjang Aceh yang kita lihat gitu. Nah, oleh karena itu MOU Helsinki dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2006 itu merupakan manifestasi Aceh yang menurut saya itu adalah mempunyai peluang besar dalam hal kewenangan dan mengelola sendiri daerahnya gitu ya, yang disebut dengan self government. Walaupun hari ini masih ada yang pertanyakan seperti yang tadi saudara Farul Razi pertanyakan, di mana self government itu gitu. Kemudian menurut saya, dalam mata saya, bahwa MOU Helsinki itu adalah jembatan untuk keberlanjutan perdamaian. Nah, karena itu jembatan ini menjadi penting. Karena kenapa jembatan? Karena ada nota kesepakatan antara antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, dan telah menegaskan komitmennya, dan itu disebutkan di dalam isi butir MOU-nya, telah menegaskan komitmen masing-masing pihak untuk menyelesaikan konflik secara damai, yang tadi juga disebut secara damai, menyeluruh, keberlanjutan, dan juga bermartabat bagi semua pihak. Itu yang disebutkan. Nah, kondisi damai ini dalam proses demokratis yang diharapkan, begitu ya, sehingga kemudian disepakatilah ada 6 hal. Saya mencatat 6 hal ini. Pertama terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Aceh yang isinya di dalamnya ada undang-undang pemerintah Aceh, kemudian ada politik, kemudian ada partisipasi politik, ada ekonomi dan peraturan perundang-undangan, kemudian yang kedua ada hak asasi manusia, kemudian yang ketiga ada amnesti dan integrasi ke dalam masyarakat, kemudian yang keempat ada pengaturan keamanan, dan kelima pembentukan misi monitoring Aceh, dan keenam penyelesaian perselisihan konflik. Nah, hal inilah yang sebenarnya dari 6 itu yang kita refleksikan sudah sejauh mana. Apakah apa yang ada dalam butir-butir yang sudah disebutkan dalam MOU itu sudah tercapai, atau masih ada pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama gitu ya. Jadi saya nggak melihat ini, apa yang saya sampaikan itu saya nggak melihat kiri dan saya nggak melihat kanan, tidak melihat pemerintahan Aceh, tidak melihat pemerintahan pusat. Tapi apa yang saya sampaikan adalah berdasarkan apa yang saya juga tanyakan kepada masyarakat, apa yang saya lihat berdasarkan angka-angka, baik angka walaupun tidak setuju tadi ya, ada Pak Farhan tadi tidak setuju dengan angka BPS, tapi ini kondisi real yang harus disampaikan begitu. Berdasarkan data dan fakta, kondisi Aceh saat ini menurut saya, meskipun kita sudah damai, meskipun kita sudah indeks kebahagiaan terutama yang laki-laki gitu ya, sudah tingkatnya sudah lebih tinggi dibandingkan pada saat konflik barangkali, karena ini kemudahan kita untuk bisa duduk di warung kopi dan menikmati udara segar. Tetapi dari sisi yang lain kita sangat memprihatinkan begitu. Dari sisi yang lain kita sangat memprihatinkan. Nah, dari sisi keberlanjutan perdamaian sampai saat ini kita apresiasi ya.
Aceh sudah 16 tahun tanpa bergejolak dalam kondisi damai dan dijadikan referensi oleh negara dan bangsa lain seperti Thailand Selatan dan kemudian juga bangsa Moro yang belajar ke Aceh. Namun keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh, lagi-lagi Pak, kita harus lihat juga indikator makronya. Karena menurut pembangunan makronya, karena kenapa? Menurut saya adalah Aceh selain diberikan kewenangan dalam undang-undang pemerintahan Aceh, justru Aceh juga punya urusan wajib yang harus dilaksanakan. Dan indikator yang dilihat adalah indikator makronya, yaitu soal tadi IPM yang sudah disebutkan, kemudian tentang angka kemiskinan, kemudian angka pengangguran, kemudian pertumbuhan ekonomi yang menjadi penting. Nah, kalau kita lihat dari 4 hal itu, ternyata kita sangat berada pada sangat miris, begitu ya. Mau angka yang digunakan oleh BPS, Bapeda yang barangkali menjadi rujukan, atau ada data lain bahwa kita masih berada pada yang sangat miris, begitu. Nah, pertumbuhan ekonomi Aceh menurut BI prediksi di tahun 2021 itu hanya 2,37%, gitu ya. Nah, ini artinya bahwa implementasi dari undang-undang pemerintahan Aceh masih belum konsisten dan belum dapat dilaksanakan dengan baik dan dilaksanakan semua ya. Kakak, dipersingkat. Disebutkan Aceh melaksanakan semua sektor publik kecuali bahagian pemerintah Indonesia yang merupakan urusan absolutnya gitu. Nah, kita melihat ini, tapi ternyata apa yang terjadi, masih ada turunan UU-PA yang seharusnya diatur dengan peraturan pemerintah belum dibentuk, begitu ya. Kemudian juga di sisi yang lain Aceh harus mengikuti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Maaf tadi Pak Fakhrul Razi menyampaikan Undang-Undang 32. Sebenarnya Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah termasuk Aceh harus mengikuti, termasuk tentang pemilu gitu ya. Jadi Aceh harus mengikuti ini. Kemudian kalau kita lihat bahwa Aceh juga harus menggunakan hak untuk menggunakan simbol, bendera, lambang, himne, ini belum terimplementasi dengan baik sampai hari ini. Menurut saya ya, karena kenapa? Himne belum menjadi semua di 1 menit lagi kakaknya. Ini belum disampaikan. Oke, baik, saya menyampaikan beberapa hal terkait soal pertumbuhan ekonomi kita itu masih bergantung pada transfer daerah, artinya kita belum Aceh belum menggali potensi yang seharusnya punya kewenangan besar di dalam hal Undang-Undang PA dan kemudian disebut dengan MOU Helsinki. Saya melihat dalam hal hak asasi manusia juga penegakan hak asasi manusia meskipun sudah ada KKR, tetapi juga belum ada langkah apa yang harus dilakukan setelah ada pengakuan korban, apa yang harus dilakukan kemudian memberikan kompensasi apa terhadap mereka. Ini belum dibicarakan dengan baik. Oleh karena itu, dengan banyak catatan demikian, begitu juga dengan misi, saya melihat bahwa misi monitoring ini, tim monitoring ini masih perlu untuk Aceh karena masih ada hal yang belum dilaksanakan. Oleh karena itu, saya berharap di terakhir semua pihak secara bersama harus masih berjuang menyelesaikan banyak persoalan. Soal kemiskinan, pengangguran masih tinggi, pertumbuhan ekonomi masih rendah, tingginya kriminalitas, kemudian masih terjadi kekerasan, narkoba, kematian ibu dan anak, dan masih banyak pekerjaan rumah untuk mewujudkan perdamaian Aceh yang berkelanjutan. Oleh karena itu, maka semua pihak harus secara bersama dan serius tanpa tekanan dari pihak manapun, satu tujuan menyelesaikan persoalan Aceh secara mengimplementasikan MOU dan UPH demi kepentingan politik dan ekonomi Aceh untuk mencapai kesejahteraan sesuai yang kita citakan. Baik sabo pihak tarik gunung, yang lahir pihak tarik laut, tapi kibancara di laut dan di darat. Satu tujuan, satu suara, mari tegakkan prinsip panjang rakyat Aceh belum sejahtera. Saya kira itu, terima kasih. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Cut yang sudah memaparkan materi yang sudah disiapkan. Baik, hadirin sekalian, ini
tiba pada penutup diskusi dengan satu pemateri terakhir, yaitu